Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati narasumber Ustadz Nurrahim Yunus LLM PhD kandidat. Ini kebetulan kawan kolaborasi saya dalam berbagai publikasi. Nanti beliau sendiri yang bisa menceritakan. Kemudian yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta open sharing strategi meraih beasiswa pasca sarjana di luar negeri yang berbahagia. Pada kesempatan ini sengaja Fakultas Hukum mengadakan kegiatan open sharing bagaimana meraih beasiswa di luar negeri. Biasanya ya, menjelang acara pelepasan calon wisudawan, ya, kita mengadakan acara pembekalan untuk calon wisudawan terkait dengan kesiapan di dunia kerja. Ya, kita mengundang narasumber motivator biasanya. Nah, di periode ini kita coba bikin berbeda, ya. Untuk periode Maret ini, untuk Fakultas Hukum ini spesial, ya. Kenapa spesial? Karena yang lulus di periode ini, ya, ini ada yang semester 7, ya, artinya mahasiswa bisa mengambil kuliah setiap semesternya itu antara 22 dan 24, ya, sehingga bisa menempuh masa studi selama 3,5 tahun, dan semuanya ini yang lulus 7 semester ini adalah cum laude. Itu saya hitung ada 25 calon wisudawan. Dan sisanya itu semester 9, semester 13, semester 11, dan semester 13. Nah, di antara calon wisudawan ini juga banyak sekali yang saya temui ini kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, ya. Bahkan ada di antara beberapa yang ketika ujian skripsi itu mempresentasikannya itu dalam bahasa Inggris. Yang saya uji sendiri itu ada 2, ya, itu yang mempresentasikan dengan bahasa Inggris, dan di luar itu juga banyak. Nah, yang memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih ini, ya, antaranya itu ada yang punya minat untuk meneruskan studi di jenjang S2. Oleh karena itu kita dorong agar bisa memanfaatkan kesempatan bisa meraih beasiswa studinya lebih-lebih di luar negeri. Ya. Karena kalau beasiswa di luar negeri ini semuanya akan ditanggung, ya, bukan hanya beasiswa pendidikan, tetapi juga ada living cost dan sebagainya. Bahkan kalau yang bisa berhemat, ya, banyak yang setelah memperoleh beasiswa luar negeri itu malah pulang bisa, ya, beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Ya, diantaranya termasuk Ustadz Rohim. Nah, Ustadz Rohim ini, ya, dia ahlinya beasiswa. Nah, sengaja saya datangkan untuk memberikan informasi terkait strategi apa yang harus dilakukan. Ya. Beliau ini kuliah sejak S1 itu sudah mendapatkan beasiswa. Ya. S1 dia mendapatkan beasiswa, ya, artinya tidak biaya sendiri di ISIP Gontor. Ya. Kemudian S2 mendapatkan beasiswa di Islamabad, Pakistan, dan lanjut beasiswa di Moskow, Turki. Ya, ini luar biasa. Ya. Moskow, Rusia. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi kuliah dari S1 sampai S3 ya tidak keluar biaya, malah justru dapat penghasilan, ya. Saya ingat dulu waktu habis lulus S1, ya, saya punya kawan namanya
Khalid Abdul Aziz. Ya. Nah, ketika saya tanya, ya, kapan ente menikah? Nunggu dapat beasiswa, gitu. Artinya apa? Ya, ketika itu dia sedang mendaftar beasiswa di McGill University ya di Kanada ya, dan sebetulnya juga lolos ya. Artinya dengan beasiswa itu bisa dijadikan penghasilan oleh dia dan juga sebagai batu pijakan untuk meraih masa depan. Yaitu sekilas tentang beasiswa yang sekiranya bisa memotivasi khususnya bagi calon wisudawan. Bukan hanya calon wisudawan, ini juga saya harapkan mahasiswa yang masih semester 6 ya, kali ini semester 6 maupun barangkali ada semester 4 ataupun yang lain, yang juga punya minat meneruskan studi di luar negeri agar mempersiapkan diri, terutama ya khususnya persiapan dari sisi bahasa Inggris. Ya, saya kira untuk bahasa Inggris saat ini ya no problem lah, karena mahasiswa kita banyak yang bahasa Inggrisnya juga aktif bagus ya, di bawah bimbingan WD1 yang ini juga ahli bahasa Inggris ya, Ibu Kanti Rahayu yang nanti akan menjadi moderator di acara ini. Beliau bahasa Inggrisnya tidak bisa diragukan lagi. Termasuk hostnya juga ini Bu Sylvia ini juga bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi kalau nanti acara open sharing ini berlanjut dengan bahasa Inggris ya persilakan saja ya, karena mereka ini yang bahasa Inggrisnya oke semua. Ya demikian saja ya yang dapat saya sampaikan ya dalam rangka memberikan sambutan, dan saya berpesan silakan simak baik-baik ya, tanyakan kepada narasumber bagi yang benar-benar nanti minat untuk meneruskan studi di luar negeri. Saya yakin Anda bisa, terutama ini Mas siapa ini Dwi Ardiansyah ya, ini yang sudah jadi mahasiswa aja sudah jadi trainer bahasa Inggris di Poltran ya, di Politeknik Transportasi Keselamatan Darat. Ini luar biasa. Tentu bahasa Inggrisnya sudah tidak diragukan lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Irwan Hamzani yang telah memberikan sambutan luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya menginjak acara inti, yaitu pemaparan materi open sharing Season 1 dalam strategi meraih beasiswa pasca sarjana dan S3 di luar negeri. Selanjutnya, diskusi dan tanya jawab akan dipandu secara langsung oleh moderator Ibu Kanti Rahayu, Sarjana Hukum Magister Hukum. Dengan hormat kepada Ibu Kanti Rahayu, Sarjana Hukum Magister Hukum, dipersilahkan. Terima kasih Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Bapak Nur Rahim Yunus, LLM, PhD kandidat. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Rahim. Waalaikumsalam Mbak Kanti Rahayu. Kita sudah berteman ya di Facebook kemarin ya? Iya, sudah temenan Bu. Terima kasih, saya sudah di-invite. Dan tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan calon wisudawan Fakultas Hukum. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, karena pada pagi hari ini tentu hanya atas ketetapan dari Allah ya kita bisa menyelenggarakan kegiatan pagi hari ini, mau offline ataupun online. Kalau Allah tidak meridhoi ya tidak akan bisa berjalan ya. Nah, rekan-rekan calon wisudawan pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, yaitu Bapak Nur Rahim Yunus ya. Beliau ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, tetapi luar biasa peraih beasiswa S2 dan S3 di luar negeri. Beasiswa S2-nya diraih di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Sementara S3-nya berarti saat ini masih berjalan ya Pak Rohim, yaitu di Gosudar Streni University
Moskow, Rusia. Ya. Baik, Pak Yunus, sehat hari ini? Alhamdulillah Mbak Kanti. Iya. Ya. Sebelum kita bicara strategi meraih beasiswa pasca sarjana hari ini, saya sepertinya harus mewakili pertanyaan para mbak-mbak calon wisudawan dulu. Apakah Bapak Rohim sudah berkeluarga? Sudah. Oh, maaf ya. Belum Berarti dicariin. jawabannya kalau harus patah hati ya mohon maaf sebelumnya ya. Baiklah, lebar karena kalau lihat muka saya mungkin sepertinya para rekan-rekan calon wisudawannya udah bosen. Jadi lebih baik langsung ke Pak Rohim saja ya. Monggo Pak Rohim dibagi kiat-kiat dan strateginya untuk meraih prestasi segemilang yang sudah jenengan raih saat ini. Monggo waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Bapak Dr. Ahmad Irwan Hamzani, SH, MH. Beliau ini adalah teman saya, rekan saya dalam menulis. Ya, ada banyak beberapa artikel yang kita terbitkan bersama. Bahkan ada satu artikel dari mahasiswa terbaik beliau, siapa namanya lupa saya, Priyandina kalau nggak salah namanya. Itu juga sempat diterbitkan dan saya bantu mengedit dan mempublish juga. Lanjut ya, yang terhormat juga Mbak Kanti Rahayu SHMH selaku moderator pada hari ini. Ya, ini juga sama nih, saya lihat juga nulis bareng dengan Pak Irwan, jadi saya jadi kayak kenal orangnya. Tapi nggak tahu dengan saya sudah apa belumnya Mbak Kanti nulisnya bareng. Ya, insya Allah next time lah. Dan juga Mbak Selviani MH selaku host pada hari ini, berkat izin daripada host sehingga saya dibolehkan untuk berbicara di depan semua hadirin semuanya pada hari ini. Ini saya diminta untuk open sharing. Ini sebenarnya saya tuh nggak tahu ketika saya sudah ke Rusia itu banyak sekali yang minta untuk berbagi kiat dan cara untuk bisa dapat beasiswa ke Rusia. Ya. Ini sesi yang ini adalah yang kelima kalinya. Ya, saya diminta untuk mengisi kiat studi di S3 di Rusia. Ya. Tapi ini bahasanya judulnya adalah strategi meraih beasiswa pasca sarjana S2, S3 di luar negeri. Ini Pak Prof Irwan ini benar-benar ini sebenarnya ya. Karena ini nyatanya kayaknya ini sesi 1, saya bilang kalau memang ada sesi 1, ada sesi 2, berarti saya fokus di Rusia saja supaya teman-teman ini nantinya tidak jenuh gitu. Jadi kalau apa saja saya berbicara tentang beasiswa ke Amerika atau ke Australia sedangkan saya tidak di sana, itu kan nanti jadi omdo, jadi omong doang gitu ya. Jadi lebih baik saya ngomong yang memang sudah saya lalui, walaupun yang lainnya sudah saya lalui juga tapi tidak tercapai gitu. Jadi sebenarnya saya juga bukan langsung dapat beasiswa, tapi semuanya dengan perjuangan. Nanti saya share slide ya. Ini belum masuk acara ini sebenarnya. Jadi sebenarnya juga perjuangan sejak tamat pesantren saya di Gontor dulunya, itu saya sudah berpikir saya harus ke luar negeri, tapi tujuan negara yang saya cari itu adalah Leiden University. Jadi Leiden University sudah saya inginkan, cari informasi sana sini, tetapi ternyata tidak tercapai. Akhirnya mentok di sana sambil menunggu S1 di Gontor, sampai akhirnya S2 juga sama mengajukan lagi, tapi akhirnya yang terpanggil adalah dari beasiswa OIC, OKI ya, negara OKI itu, yaitu di International Islamic University Islamabad. Nah, kemudian tetap ingin lanjut lagi ke Leiden lagi, tapi tidak juga, nggak nyampe lagi juga S3-nya. Malah tahun 2017 itu saya nge-apply beasiswanya ke Australia. Di Australia sudah ikut program di kampus UIN untuk persiapan berangkat, tetapi ternyata juga tidak berangkat sampai akhir 2018 yang saya ajukan ke Rusia malah dipanggil lebih cepat ya dianya. Akhirnya 2018 saya berangkat ke Rusia. Itu sebenarnya
hadirin semuanya. Jadi kalau dipikir kok enak ya bisa dapat beasiswa, sebenarnya beasiswa saya dapat beasiswa itu karena memang tidak ada duit untuk kuliah di Indonesia. Kalau teman-teman kuliah di Indonesia S2, S3 itu kan karena orang kaya semuanya ya, banyak duitnya. Karena kuliah di Indonesia kan mahal. Ya, mungkin di UPS, Fakultas Hukum UPS juga mahal per semesternya. Jadi kalau kuliah di Indonesia nggak sanggup. Jadi kalau saya memang bukan anak orang mampu, akhirnya ya terpaksa harus cari yang gratisan begitu. Maka ini upaya yang memang sebenarnya terpaksa. Jadi bukan karena pinter, enggak. Kalau mahasiswa UPS atau Mbak Kanti kan tuh jago bahasa Inggrisnya, Mbak Selviani juga tuh jago bahasa Inggrisnya, Bang Irwan juga tuh luar biasa. Ya. Jadi kalau saya terpaksa aja tuh karena memang tidak ada duit, akhirnya kuliah di luar negeri. Kalau dibilang nasib, memang saya juga alhamdulillah sejak tamat SMP itu beasiswa. Jadi menyantri di Gontor juga sekarang dibilang terpaksa tidak juga, sebenarnya nggak ada niatan untuk mondok. Dulunya pinginnya dulu sekolah SMK pembangunan dulu sebenarnya. Tapi ternyata malah dulu namanya STM dulu ya. Kadang lihat orang-orang enak tuh, anak-anak bisa lari-lari, tawur-tawuran. Jadi pingin juga gitu. Tapi ternyata Allah mentakdirkan nggak ada biaya untuk sekolah ke sana, akhirnya ikut program beasiswa dari PT Pusri Palembang, akhirnya bisa kuliah, bisa mondok di pesantren Gontor, ya sampai akhirnya lanjut. Jadi itu takdir sebenarnya ya, takdir yang kemudian mengubah semuanya ya, itu boleh jadi karena doa dari orang tua. Orang tua ya Pak ya? Ya itu Mbak Kanti. Jadi kalau dibilang ini apa namanya karena apa gitu, karena pinter, enggak juga, saya juga semuanya belajar semuanya ya. Itu kemudian untuk sesi ini kita akan sharing bagaimana, saya fokus saja supaya teman-teman nanti kalau memang tidak puas nanti bisa japri sayanya. Jadi bagaimana mendapatkan beasiswa S3 di Rusia atau S2 atau juga S1 di Rusia. Jadi saya buka slide langsung saja ya di sini ya. Alhamdulillah ini saya dibolehkan buka slide. Nih, jadi bisa kelihatan ya, kita dari awal aja. Ini tidak banyak, selalu tidak membosankan. Jadi judulnya How to Study in Russia. Bacanya Rusia. Rusia ini adalah negara Eurasian ya, atau negara Eropa Asia, karena sebagian besar wilayahnya adalah di Siberia atau Asia Utara. Sibere itu artinya utara, bahasa Sirilik atau bahasa Rusia ya, Siberia, Sibere. Nah, Siberia itu wilayah yang terluas dari yang dimiliki oleh Rusia itu adalah Asia Utara. Nah, dulu waktu zaman Soviet, wilayah-wilayah Asia Tengah itu semuanya dikuasai oleh Soviet. Jadi hampir kalau dilihat peta benua itu benua Asia terbanyak dicaploknya oleh Rusia. Rusia hanya sedikit saja di Eropa Timur ya, tapi dia wilayahnya paling banyak di Asia Tengah dan Asia Utara. Kalau Asia Tengah sekarang sudah banyak merdeka, hampir 15 negara memerdekakan lepas dari Soviet, dan Soviet sendiri bubar dan menjadi Rusia. Jadi uniknya kalau lain biasanya revolusi dengan berdarah-darah, kalau berdirinya negara-negara lain ini mereka lepasnya karena perubahan ideologi ya, komunisme yang dianut oleh Soviet, itu mereka kapok ternyata dengan komunisme, karena komunisme ternyata membelenggu dan hanya membuat mereka tidak bisa berkarya dan beraktivitas. Akhirnya mereka berubah menjadi berhaluan menjadi demokrasi Rusia. Ya. Nah ini saya juga di Rusia itu sebagai Sekjen R Institute Russia. Jadi teman-teman S3 yang kuliah di S3 di Rusia itu kita ajak diskusi, kemudian diajak untuk think tank bareng-bareng memikirkan bagaimana dunia akademis saat ini gitu ya. Tidak secara hukum tapi multidisipliner. Ya tujuannya sebenarnya saya ada minat juga di situ supaya dapat kenal lebih jauh bagaimana Rusia. Jadi lahir batin begitu ya bahasanya. Nah, ini acara kita hari ini. Nah, kalau di fotonya ini enak ya, kalau kuliah ke luar negeri itu enaknya bisa jalan-jalan. Jadi kalau motivasi teman-teman itu tidak suka belajar, paling tidak kalau mau kuliah ke luar negeri itu jalan-jalan aja lah. Jalan-jalan ada tadabur, kalau bahasa Islamnya itu tadabur.
Ya, jalan-jalan kemana, saya suka bawa HP mumpung sendirian karena istri juga nggak kuat dingin kan di sana minus 40 derajat. Saya sendirian. Paling kalau jalan itu kalau pas musim dingin bawa HP, Google Map, itu kemudian jalan dengan kereta dan ngikuti peta-peta dan bikin tahu bagaimana desa-desa di Rusia dan sebagainya. Semuanya jalan sendiri semuanya. Ya, ajak orang. Kalau di Rusia, teman-teman itu pada sibuk belajar semua, karena pelajaran berat ya, S1, S2, jadi ya kalau jalan bosan, saya nyari masjid, nyari gereja, untuk tahu kan gerejanya unik-unik tuh, ingin tahu bagaimana putu di depannya, gereja-gereja ortodok mirip dengan masjid bentuknya kalau di Rusia itu. Ya, jadi jalan ke sana, putu di depan gereja, putu di depan masjid, kalau ikut masjid, saya sholat, sayanya baru. Kalau di gereja ya nggak boleh sholat kan di gereja, paling depannya foto, lihat dalamannya, oh begini ternyata gereja ortodok mirip dengan masjid pakai kubah gitu model. Suara saya jelas Mbak Kanti ya? Iya, kalau nggak jelas di komen aja, takutnya nanti teman-teman nggak ada suaranya sayanya. Nah, kalau dipikir Rusia ada negara raksasa ya, jadi di dalamnya ada multi etnis, jadi banyak agama, jadi kalau orang bilang negara komunis itu sebenarnya ya sekarang sudah tidak lagi dikatakan begitu karena mayoritas agama terbesar itu adalah agama Kristen Ortodok. Ortodok itu berbeda agama ininya ya dengan Kristen biasa. Kemudian yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah Buddha. Kalau Buddha itu yang dekat Mongolia sana. Jadi ada agama, jadi tidak menafikan kalau misalnya kata orang tidak ada agama. Bahkan banyak terdengar kalau di Rusia itu banyak orang-orang mulai sadar, yang ateis zaman dulu sadar kalau bahwasanya ada Tuhan begitu. Jadi mereka mulai beragama. Ya, Rusia memang negara sekuler, jadi pemisahan agama dari negara bahkan nggak boleh kita nanya kamu agamanya apa, tidak boleh, mereka nggak boleh. Dan ngotak-ngatik orang beribadah nggak boleh. Jadi kalau sholat Jumat atau acara Natalan atau apa di sana itu mereka dijaga oleh tentara, polisi untuk kemudian mengamankan. Ya, jadi Konstitusi Rusia tahun 1993 pasal 14, 1926 mengatur tentang adanya kebebasan beragama. Jadi dia menyatakan negara sekuler, tapi dalam pasal di konstitusi negaranya juga diatur. Ini bidang saya nih, hukum konstitusi atau hukum tata negara. Nah, ini buktinya saya sudah menuliskan juga kalau mau dicek di buletin saya tuliskan kehancuran komunisme Soviet dan kebangkitan demokrasi Rusia. Jadi ini sebagai teman-teman ini yang ikut Zoom ini benar-benar kafah untuk bisa ikut beasiswa ke S3 atau S2 di Rusia nantinya. Jadi nggak takut, nanti saya dibilang komunis. Ya, kalau dibilang begitu, saya juga dulu waktu S2 juga di negeri Pakistan itu kan negerinya ekstrim kanan ya. Jadi banyak kata orang jenggotan, teroris, kalau pulang nanti jadi teroris. Jadi saya pulang itu memang dicek oleh ini tuh, jangan-jangan ini kok temennya siapa gitu. Itu waktu Pakistan ya, ekstrim kanan. Kalau sekarang Rusia kata orang komunis, ekstrim kiri, berarti saya dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri saya kuliahnya. Ya nggak tahu, itu mungkin Allah yang menentukan begitu, biar saya tahu dunia itu supaya bijak gitu, tidak terlalu kaku juga dan juga tidak terlalu jauh juga menyimpang gitu. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri begitu. Jadi ke Pakistan kanan, terlalu kanan, sedangkan Rusia terlalu kiri begitu, ekstrim kiri. Nanti kalau saya nyalon jadi rektor atau apa di UIN, mungkin ada juga bilang diungkit juga tuh alumni Rusia tuh komunis. Wah, sudah berbahaya, gak jadi rektor akhirnya. Ya Mbak Kanti ya. Ya sudah, saya jadi tukang jurnal lagi aja. Saya megang jurnal kebetulan ini, jadi saya tukang jurnal, ngurusi jurnal, jadi ya nggak apa-apa lah kalau memang ditakdirkan terus ngurus jurnal, tidak menjabat. Ya. Nah, jadi kalau Rusia itu negara serikat ya, negara federasi, dulunya konfederasi, sekarang bentuk negaranya adalah federasi atau serikat. Jadi banyak negara-negara bagian di bawahnya, termasuk Republik Czechnya itu dia adalah negara bagian Rusia. Jadi banyak negara-negara bagian juga yang memang banyak muslimnya. Jadi seperti Tatarstan itu misalnya di Kazan itu negara bagian di Rusia yang mayoritas muslim, tapi 50%. Kalau yang lain juga banyak, yang lain ya kayak seperti misalnya lupa saya namanya itu. Jadi yang Tantan itu biasanya rata-rata itu banyakan orang Islam.
Ya, tapi sebagian juga yang daerah juga memang banyakkan orang Rusianya. Jadi bebas, kebebasan beragama dibolehkan di sana. Kalau orang berjilbab boleh tidak? Boleh saja. Nah ini backgroundnya kalau dilihat, nggak usah lihat depannya, backgroundnya itu dilihat. Orang-orang kalau musim dingin itu minus 40 derajat atau 30 derajat ya, itu udah pakai tebal-tebal saja. Kalau nggak punya jaket tebal anti minus 20 derajat ya paling pakai baju baju dalam, baju kaos dalam, kemudian lapis nggak perlu selimut dipakai semuanya. Ya. Tapi yang penting itu sarung tangan sebenarnya kalau kedinginan itu. Jadi dingin. Nah, untuk beasiswa, kita kan tahu di Indonesia itu banyak beasiswa. Ada LPDP, scholarship. Nanti kita pilih kampus mana yang kita mau setelah kita mengajukan LPDP itu misalnya. Cuma biasanya kalau LPDP atau Mora scholarship itu biasanya itu kalau S3 minta promotor dulu, siapa promotornya, nanti baru diluluskan. Atau mungkin lulus dulu baru dapat promotor gitu. Kemudian dikti scholarship ini untuk dosen yang di bawah dikti ya langsung ya. Kalau Mora itu yang di bawah Kemenak. Kayak saya misalnya kalau mau ngajukan ke Mora, saya sudah ngajukan Mora ya, tapi ternyata ya karena banyak hal akhirnya belum dapat, waktu itu belum dapat promotor, belum dapat saya Mora. Tapi setelah saya dapat di Rusia itu saya pikir ya sudahlah cukuplah kalau saya nanti ngajukan lagi ke Mora double juga boleh sebenarnya ya, tapi nanti juga ribet lagi urusannya karena sudah cukup bersyukur aja sayanya dengan beasiswa itu ya uangnya ada alhamdulillah dan bukan banyak ya cukuplah. Kalau dibilang tadi oleh kata Pak Irwan bisa beli mobil, bisa rumah ya mungkin mobil-mobilan mungkin maksudnya gitu ya mobil-mobilan. Tapi ya kalau diniatkan bisa aja, tapi kalau saya kan tidak ke sana. Nah, kemudian tadi beasiswa yang ketiga itu ada Russian Government Scholarship ya melalui Russian Culture Center atau PKR di Jakarta. Jadi teman-teman kalau mau ke Rusia tanpa jalur LPDP, Mora dan Dikti langsung ke pemerintah Rusia maka melalui pemerintahan Rusia. Dibuka setiap tahun itu 300 kuotanya saya dengar sekarang sampai 300 lebih ya. Peminatnya memang tidak terlalu banyak karena biasanya mereka mikir karena kondisi dingin atau kondisi bahasanya adalah bahasa Masha and the Beer itu ya. Ya mungkin teman-teman juga ada yang susah itu bahasanya gitu, padahal sebenarnya bahasa kan tidak susah kalau dipelajari. Bahasa and the Beer ya. Хорошо gitu misalnya apa? Spasiba gitu misalnya. Ribet ya. Nah itu ya. Nah kemudian mengapa studi Rusia? Pertama kalau pertimbangan saya itu karena Rusia negara adikuasa selain Amerika ya. Jadi walaupun sekolah tahun 1948 sehingga bubarnya Soviet dan menjadi Rusia, tapi setelah itu langsung naik lagi melejit lagi ke atasnya. Kemudian selain itu karena Rusia memiliki budaya Eurasian atau Eropa Asia. Yang ketiga karena Rusia memiliki peradaban besar dunia, ya kalau mau suka belajar sejarah ke sana, karena biaya hidup di Rusia tidak mahal. Jadi mengapa saya bilang biaya hidup di Rusia tidak mahal? Karena kalaupun misalnya teman-teman nekat misalnya bayar sendiri, itu tidak lebih mahal, tidak lebih murah ya, tidak mahal dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Misalnya kuliah di UI aja misalnya, itu kan bisa 25 juta per semester misalnya. Nah, sedangkan kalau di Rusia setahun hanya 10 juta itu kalau bayar sendiri, ya kalau bayar sendiri begitu. Karena di sana ada subsidi-subsidi dari pemerintah untuk penghidupan, untuk studi, karena memang pola-pola komunisme itu kan begitu dulunya ya. Komunisme itu memberikan negara menguasai hajat hidup warga negaranya, kekayaan alam sebagainya, semuanya tidak boleh memiliki harta, tapi negara wajib untuk memberikan kesejahteraan kepada negaranya, bahkan nggak perlu ngasih makan kan begitu sebagai konsep yang diajarkan oleh Karl Marx gitu. Tapi kan hal itu yang mengakibatkan menghilangkan intervensi Tuhan sehingga mereka jadi ateis ya itu. Nah jadi kalaupun sudah menjadi negara demokrasi, mereka kemudian tetap seperti misalnya yang mau nikah, misalnya mau sekolah disekolahkan, kalau mau nikah diberikan uang, kalau sudah punya anak diberi rumah, kalau seandainya punya anak 2 diberikan apartemen, begitu seperti itu modelnya di Rusia.
Jadi sehingga kalaupun misalnya belanja di sana, ada semacam Indomaret namanya Petroska itu di sana. Nah di sana kita belanja itu nggak mahal, jadi uang 100.000 itu bagi saya ketika dapat itu berharga di sana. Jadi dikeluarkan uangnya dari ATM jadi rubel, mata uang rubel, itu bisa saya makan untuk 1 minggu. Kalau kita kan 300.000 itu ke Indomaret, jadi nggak tahu kalau Indomaret habis ya, tapi kalau nggak tahu kalau di Tegal mungkin murah juga. Ya mungkin kehidupannya di ibu kota Moskow mirip lah kali dengan di daerah-daerah ya, di daerah Tegal, daerah pojokan mungkin yang makan sayurnya ngambil dari belakang. Kemudian apa? Kalau misalnya kalau di Rusia beli ke apa namanya ke semacam swalayannya itu ya memang ada juga toko-toko yang level masyarakat yang disubsidi, ada yang levelnya mahal. Dan alhamdulillahnya mereka tuh sadar diri. Jadi kalau mereka orang mampu, mereka nggak mau belanja di tempat misalnya seperti Indomaret atau apa, nggak mau merekanya. Jadi mereka belinya di toko-toko yang mahal. Begitu. Nah, jadi kemudian bagaimana cara mendaftarkannya? Ada banyak website dulunya Russian Study in Russia, sekarang futureinrussia.com. Tapi kemudian ada juga website lainnya. Tapi intinya itu sebenarnya sama saja. Nanti larinya kalau memang serius bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik, mbak-mbak misalnya mau serius mau daftar ke sini untuk S1 atau S2 atau S3, maka buka websitenya, pilih bahasa. Ini kan ada bahasa pilih Ruski ya, itu bahasa Rusia. Klik nanti dicari bahasa Inggris supaya kebacanya itu bahasa Inggris gitu. Ya. Karena kalau baru awal daftar sudah disuruh bahasa Inggris kan pengaplong, nanti bingung ini apa nih hurufnya, kok P-nya kok R-nya kebalik atau N-nya kebalik, itu bingung nanti ya, tergaruk-garuk gitu kan. Nanti kalau datang ke sana ya nggak bisa bahasa Rusia ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Datang ke sana untuk ke Rusia nanti bahasa tubuh aja nanti. Ya, kalau orang sana nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kecuali di ibu kota Moskow. Kalau di daerah-daerah mereka nggak mau bahasa Inggris, bangunnya bahasa Rusia. Nah ini kemudian nama websitenya, ya tinggal kalau ini kan bahasa Rusia nih, Abrazovani, Berasia, Tuai, Keluch, sudah tutup ini bahasanya ya. Tapi nanti kalau misalnya diubah bahasa Inggris, maka dia nanti akan benderanya itu jadi bendera Inggris, maka dia berbahasa Inggris untuk cara pendaftarannya. Nah, ini ada beberapa kampus besar di Rusia, ya ada sampai 10, yang nomor 1, 2, 3 itu dia masuk kategori 100 besar dunia, ya. Jadi itu pakai bahasa Inggris, ya. Jadi kalau teman-teman kayak Mbak Kanti kan jago bahasa Inggrisnya sudah nih, ya. Kemudian misalnya mau yang kuliah S3-nya yang berbahasa Inggris, maka ngajukannya pilihannya dalam beasiswa PKR tadi nanti itu ke sana. Nanti hunting, nanti buka websitenya, misalnya maunya di Moscow State University misalnya, atau misalnya pilih kampus Kazan Federal University karena pinginnya supaya lebih aman karena pakai jilbab kan, jadi pakai di sana kan 50% Muslim misalnya, maka pilih di Kazan Federal misalnya di sana. Nanti cari nama-nama promotornya, kemudian hubungi dan nanti mereka akan merespon, baru kemudian ajukan beasiswa ke PKR atau Pusat Kebudayaan Rusia bahasa Indonesianya itu ya, PKR di Jakarta. Nah ini ada Moskow, ada, kalau saya sebenarnya awalnya di Kazan, tapi ternyata promotor saya aja dipindah ke GUU, Gasudarstvenny Universitet Upravlenia Moskow itu ya. Tapi itu juga sebenarnya berangkat dari keinginan saya juga ya, doa saya awalnya maunya di kota ibu kota di Moskow ya. Tapi ternyata kan memang dapatnya di Kazan. Tujuannya saya supaya dekat dengan KBRI, nantinya supaya dapat jatah haji atau apa ke sana bisa jalan-jalan nanti mampir ke Mekah gitu maunya saya. Ngambil jatahnya orang Rusia. Tapi ternyata dapatnya di Kazan. Tapi ternyata setelah itu setahun kemudian pindahnya ke Moskow ibu kota ya. Memang tergantung niat ya. Kalau kita maunya di mana itu ya bisa tempat itu yang kita ingin dapatkan. Nah, kemudian penyelenggaraan beasiswanya ini yang tadi LPDP, Mora dan Beasiswa Dikti ya. Yang nomor 4 tadi ini, jadi penyelenggara beasiswanya adalah Pusat Kebudayaan Rusia ya, dan Kementerian Ilmu Pengetahuan Federasi Rusia.
Jadi pusat kebudayaan Rusia ini sebagai bagian daripada KBR, kedutaan embasinya Rusia, misalnya ada di setiap perwakilan di Indonesia, misalnya di Jakarta misalnya. Bisa dicek nanti, bisa ditulis bahasa Indonesia, pusat kebudayaan Rusia, alamatnya di mana. Nanti kalau misalnya nggak penasaran, datangi aja ke Jakarta, datangi ke sana, tanya mbak-mbaknya, ada Mbak Putri di sana, ada juga orang Rusia juga 2 orang tuh. Sana ngobrol, tanya bagaimana besok kapan bukanya. Oh ya kalau gitu daftar. Nanti baru online. Kalau nggak mau online langsung aja, ikuti cara-cara yang sudah ada. Bisa juga misalnya buka di YouTube, ada teman-teman dari PPI Rusia yang mereka membuka semacam blog-blog gitu ya di YouTube untuk kemudian memandu teman-teman yang mau cari beasiswa ke Rusia. Dan sebenarnya untuk beasiswa Rusia ini mirip dengan beasiswa Turki ya. Jadi kalau Turki kan Turki itu dari pemerintah Turki membuka kapan waktunya nanti berangkat dan kemudian diberikan beasiswa. Mirip. Cuman bedanya kalau Turki itu biaya hidupnya itu 3 kali lipat dari Rusia. Kalau Rusia itu lebih murah ya. Jadi kalau kitanya 1 juta bisa hidup untuk 1 bulan di Rusia, kalau di Turki bisa 3 jutaan. Ya, itu sudah saya dibanding ketika saya pulang mampir ke Turki berapa hari, kemudian setelah itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana, dan ternyata memang menarik juga kalau Turki juga. Ya. Kemudian lanjut, kriteria kandidat beasiswa. Nah, ini kriterianya. Jadi kalau untuk di sana kan ada S1, S2, S3 dan spesialis ya. Spesialis itu misalnya untuk kedokteran misalnya. Sebenarnya teman-teman yang ngambil ke sana itu biasanya memang anak-anak yang ngambil kedokteran. Makanya ketika saya mau minta surat keterangan narkoba untuk beasiswa ke Rusia, itu para dokter itu bilang itu biasanya di sana katanya itu beasiswa kedokteran mas, bukan yang lain katanya. Saya bilang enggak, saya ngambil hukum malah saya bilang begitu. Ya. Jadi kalau untuk bagi pelamar S1 atau spesialis ya minimal rata-rata sekolahnya itu 80 nilainya. Dan akreditasi sekolahnya minimal A ya. Ya minimal A. Ya, minimal B, enggak kelihatan nih saya ini. Itu menilai B. Kemudian bagi pelamar S2, ini pelamar S2 maka IPK-nya 3,2. Jadi Bang Irwan ini selaku dekan kalau ingin anak mahasiswanya bisa ke Rusia berarti kasih IPK 3,2. Jadi dosen-dosennya jangan killer-killer juga ya, nanti dikasihnya nilai C. Itu kadang-kadang dosennya nggak ngajar tapi ngasih nilai jelek kan gitu, akhirnya ngerusak citra kampus malah sebenarnya. Jadi nggak bisa mahasiswanya untuk kuliah ke luar negeri nanti karena IPK-nya 3,0 apa gitu. 3,2 minimal. Dan akreditasi kampusnya minimal B. Kemudian bagi pelamar S3 juga sama, jadi minimal IPK 3,2 juga dan akreditasi kampusnya minimal B. Ya. Kemudian kalau ada ketentuan lain, paspornya tidak kurang dari 3 tahun masa habis. Ya, nanti kalau paspornya pernah ke jalan-jalan kemana, misalnya ke Malaysia, Singapura, paspornya sudah mulai kelihatan habis, berarti buat baru lagi untuk kemudian difoto untuk dilampirkan di website tadi. Ya. Kemudian juga ada bebas narkoba, hepatitis paru-paru dan sebagainya. Dan kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di-upload di website tadi, website Future in Russia tadi. Kemudian foto 3x4 background putih, akte lahir kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena mereka bahasa Indonesia nggak paham ya, bahasa Inggris masih paham. Kemudian identitas penjamin seperti misalnya walinya kalau masih punya orang tua, kalau sudah nikah maka istrinya yang jamin gitu, atau kalau udah punya suami suaminya menjamin. Hanya untuk ada semacam orang lain aja, tidak sendirian gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menjamin dari sebatang kara ya nggak boleh. Jadi harus ada orang lain gitu maksudnya. Kemudian identitas penjaminnya atau walinya atau orang tuanya. Nah ini penjamin ini dalam arti dia misalnya ada hal-hal di luar beasiswa. Kalau beasiswa Rusia itu kan dijamin SPP-nya, asramanya, kemudian ada uang sakunya. Nah kalau misalnya ada hal-hal lain, misalnya ternyata ada masalah kasus atau apa misalnya, maka yang dihubungi itu adalah orang tua atau orang-orang yang tadi yang dimasukkan kategori kerabat penjamin tadi. Ya, itu kan biaya-biaya itu di luar itu ya. Kalau misalnya ada masalah, maka semoga rata-rata anak Indonesia di Rusia itu baik-baik, tidak ada masalah. Biasanya banyak masalah tuh anak-anak dari negara lain ya, seperti dari
Vietnam atau dari Kongo itu biasanya banyak masalah. Ya. Cina juga tuh anak-anak Cina banyak masalah biasanya. Kemudian bukti prestasi seperti jenjang olahraga, sains, keahlian lain itu juga dimaksudkan. Kalau tidak ada, nggak usah. Saya juga nggak isi di website websitenya ya, websitenya. Kemudian semua di-scan dengan ukuran 300-500 KB berbentuk JPEG, kemudian JPEG ya, kemudian mendaftar ke website The Future in Russia atau Russia Edu English bahasa Inggris kalau kita maunya. Nanti di situ kita pilihan. Nanti setelah itu akan ada pemberkasan, dicek oleh mereka, nanti dipanggil kitanya. Karena kita mencantumkan nomor kontak kita, dikontak untuk datang ke Jakarta melakukan wawancara. Ya. Dan biasanya wawancaranya diadakan di bulan Maret, tapi ini pandemi nggak tahu nih, belum ada kabar untuk bulan Maret ini ya. Nah ini pendidikan beasiswa di Rusia, ada S1 4 tahun mirip Indonesia ya, kemudian S2-nya 2 tahun, kemudian S3-nya 3 tahun. Atau ada kalau bidangnya sains misalnya bukan sosial itu 4 tahun gitu. Kalau misalnya lebih bagaimana? Misalnya dia kuliah tapi lewat dari batas waktu perjanjian, maka dianya harus dapat izin dari promotornya untuk melanjutkan, tetapi biaya tambahannya ditanggung oleh mahasiswa tersebut. Misalnya si A misalnya, saya nggak nyebut nama saya ya. Jadi si A misalnya dia harus selesai Juni tahun 2022, tapi ternyata dia belum selesai karena mungkin kendala apa dan sebagainya, maka dia harus minta rekomendasi dari promotornya, kemudian mengajukan lagi penambahan waktu, tapi biaya penambahan waktunya itu ditanggung sendiri, tidak beasiswa. Nah, apa saja yang ditanggung? Itu beasiswa tadi saya bilang tadi, SPP, asrama, uang saku bulanan. Nah, uang saku bulanan itu lumayan ya, jadi kalau disimpan ya lumayan, kalau dikumpul-kumpul selama 3 tahun kuliah ya tadi bisa beli mobil beneran ya, bisa beli mobil beneran kalau mau dikumpul-kumpul begitu. Nah kemudian untuk program S3 di Rusia itu disebut dengan pendidikan program doktor di Rusia disebut dengan program aspirantura ya, atau namanya aspiran, ini memberikan aspirasi gitu, ide gagasan gitu. Kalau logikanya begitu, bahasa Rusia itu mirip-mirip ya. Kemudian lama pendidikannya 3 tahun, sains 4 tahun. Bagi yang lulus magister di Rusia, maka berkewajiban mengikuti program yang di luar Rusia ya. Seperti saya kan dari IU Islamabad, maka saya wajib mengikuti program bahasa. Tapi dalamnya itu mirip dengan semacam high diploma ya, karena kita belajar filsafat, sejarah, kemudian juga metodologi penelitian, dan juga bahasa. Dan nanti ada sertifikatnya juga. Sertifikat. Kalau misalnya nggak mau lanjut lagi ya sudah dibolehkan. Jadi semacam high diploma tambah gelar, tapi dianya selama setahun. Nah kemudian jadi setahun ya, itu untuk setahun. Jadi kalau mau S2 di Rusia maka setahun dulu untuk program bahasa tadi dengan matrikulasinya, kemudian nanti baru lanjut S2 2 tahun. Jadi 3 tahun nanti jadinya. Nanti kalau S3 tinggal lanjut aja 3 tahun lagi. Jadi kalau mau S2 dan S3 berarti setahun bahasa, 2 tahun S2, 3 tahun itunya S3-nya. Berarti dia pulang-pulang setelah 6 tahun dia doktor, PhD. Ya. Itu kalau begitu, kalau mau lanjut terus ya 6 tahun. Kalau dibandingkan kita di Indonesia, nunggu bayar SPP-nya susah, mau kuliah di UGM atau Undip misalnya mahal, nggak bisa, ya sudah kalau gitu kuliah S2, S3 langsung aja di negara lain, di Rusia. Nah, gelar doktoral di Rusia itu sama ya, tapi sebenarnya ini masih penyamaannya ada 2 sebenarnya. Kita ada ujian internal di kampus dan ada ujian dengan mengundang penguji dari luar negeri untuk S3. Nah, kalau mengundang dengan ujian terbukanya ini 2 kali ya. Setelah pertama ujian pertama internal kita diuji oleh para profesor dari dalam kampus dan juga kampus luar. Nanti dapat gelarnya doktor saja. Kemudian nanti setelah itu 6 bulan kemudian kita mengundang penguji dari luar, misalnya dari Jerman atau apa. Kemudian setelah itu kita dapat gelar doktor filosofi. Bisa ditulisnya didikti nanti disamakan deh doktor phil atau PhD gitu. Tapi kebanyakan PhD nanti penulisannya. Tapi kalau gelar doktor yang mau disamakan yang di awal ya cukup bisa nggak mau karena punya beban banyak. Ada juga yang memang hanya sampai doktornya saja. Ya dokter saja tidak sampai dengan double degree PhD-nya tadi. Karena berat, karena kendala sebagainya.
Hanya cuma sampai di awal saja. Jadi dapat gelar ujian akonsinia namanya. Dia dapat gelar doktor, persamaan di dikti nanti, kemudian dikti memberikan gelar doktor gitu. Tapi kemudian kalau dia balik lagi ke Rusia, ujian lagi dengan mengundang beberapa promotor dengan secara terbuka, disebut dengan kandidat nauk, dia calon ilmuwan, maka dia diberi gelar PhD. Nanti double, nanti gelar double degree nanti modelnya. Kalau S2 sama ya, kalau S2 juga sama, gelar-gelarnya mirip dengan dengan gelar di lain ya, misalnya dia filsafat, maka master nanti gelarnya adalah MA gitu. Ya. MPhil ya, master filosofi misalnya. Atau dianya apa bidangnya, dia disesuaikan aja. Nanti di Indonesia yang menyesuaikan. Nanti ketika kita sudah selesai, nanti kita datang ke dikti, minta penyesuaian gelar-gelar. Nah, kemudian bagaimana riset di S3 di Rusia? Jadi disertasinya memang berbasis riset, tapi mereka ya wajib dengan cara tetap dengan ketika kita kuliah S3 itu kita ada materinya setahun kita materi, kemudian tahun kedua di semester 3 kitanya kosong, ada materi, ada sebagian yang langsung ada materi praktek mengajar kalau bagian sosial ya. Tapi kalau dia tidak, dianya tidak apa-apa, bidangnya lain, misalnya di lab atau laboratorium begitu. Dan setiap babnya kita harus punya output, yaitu jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science, atau juga RSCI atau WAC di Rusia. Jadi itu nanti di akhir akan di setiap tahun ya dilaporkan berapa produk dari jurnal-jurnal yang telah ditulis yang berkaitan dengan disertasinya. Itu jadi setiap semester wajib melaporkan. Agak berat, tapi kalau dijalani ringan ya. Jadi jangan takut kemudian. Nah ini huruf-hurufnya ya, huruf-huruf di Rusia itu mirip dengan huruf alfabet. Kalau huruf alfabet kan dianya hurufnya ya lurus-lurus aja ya. Yang kita baca Latin yang kita baca nih, huruf Rusia misalnya. Nanti kalau di sana di Rusia huruf Siriliknya nggak banyak, tapi ya agak bingung sebenarnya. Tapi sebenarnya mirip dengan Morsenya atau huruf pramuka gitu model-modelnya. Tinggal diubah aja. Kalau yang pertama A, yang kedua yang begitu tuh B. Kalau yang double kepalanya kalau di Indonesia B besar itu W gitu. B W gitu. Kalau ada giginya kayak panah kayak kapak itu namanya G. Kalau yang ada kakinya itu D gitu. Jadi tinggal itu aja DE gitu. Jadi kalau ada kepalanya yo gitu. Jadi hanya berubah gitu aja. Jadi kalau sudah membiasakan membaca itu nulis bahasa Indonesia bisa. Tinggal kosakatanya aja berubah setelah itu. Ya, 3 bulan udah bisa baca. Enggak, satu minggu udah bisa baca hurufnya, tapi kalau untuk bisa baca korannya itu bisa setengah tahun udah bisa. Tapi itu ngobrol 1 tahun belajar terus bisa ngomong. Ya. Nah jadi ini ada beberapa tokoh ya, kalau teman-teman mungkin yang tadi takut atau fobia rahasia karena takutnya dia negara komunis, maka bisa dilihat nih banyak orang-orang muslim, tokoh-tokoh muslim yang lahir dari negara Rusia ya. Termasuk yang Habib Nurmagomedov itu kan ya, mungkin teman-teman yang AASH ini tahu ya, kenal dengan beliaunya yang dia karena dihina agamanya, agama Islam, dia kemudian menjadi marahnya luar biasa ya. Begitu kan yang Habib itu, tapi oleh Presiden Putin pun dibanggakan karena ini ada bagian daripada warga negara Rusia. Nah ini linknya nanti bisa teman-teman copy ini PPT-nya, nanti link untuk yang LPDP, Mora, dan Budi untuk dosen. Kalau untuk teman-teman yang alumni S1 dari UPS Pancasakti bisa ngambil LPDP-nya aja karena bukan dosen ya. Nanti kalau dosen kan bisa dari Kemenak, Mora, Scholarship Kemenak, atau Budi Ristek Dikti itu. Tapi kalau LPDP kan bisa semuanya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, welcome to Russia. Selamat bergabung dengan Masya and the Beer. Nanti semuanya bisa bertemu dan ya menikmati suasana peradaban Rusia. Terima kasih, kembali kepada Mbak Kanti selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Rohim, luar biasa sekali penjelasannya ini. Saya juga jadi melek Rusia ini Pak ceritanya ya. Nanti terakhir sebelum kita tutup, kita minta spesial buat Pak Rohim bicara say goodbye dengan kita dalam bahasa Rusia, ya. Biar kita sama-sama tahu
bahasa Rusia. Baiklah, rekan-rekan calon wisudawan, demikian tadi sudah dipaparkan secara gamblang oleh Pak Rohim ya, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan scholarship di Rusia ya. Silakan saya beri kesempatan bagi yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing-sharing dengan beliau. Saya beri kesempatan untuk sesi pertama ini 3 orang penanya, silakan. Saya, Bu. Saya. Yes. Dwi Ardiansa. Ya. Sudah saya tebak. Oke, yang pertama Dwi Ardiansa, silakan. Nanti 2 penanya berikutnya. Silakan Dwi. Yeah. Is it okay if I using English because I want to improve my English? Bisa dibesarkan sedikit suaranya? Kurang jelas? Is it okay if I using English because I want to improve my English? Of course, please. Okay. Yes. Before we start, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kesediaannya Pak Rohim dulu ya. Pak Oke. Rohim. Pak Ya, Rohim. Ya, oke. ini Mas. Welcome. You can speak English. Up to you. Okay. Even, Okay, thank you, but sir. please improve your voice. Then I can listen your speaking. Okay. Ya, oke. Dwi. Yes. Can you hear me like this? Can you hear me like this? Ya, kita bisa dengar dengan jelas. Ya. Nanti Mbak silakan. Kanti jelaskan kalau saya nggak dengar. Okay. Okay. I have maybe 4 questions about this morning. Oh yeah. Before that, let me introduce myself. My name is Muhammad Wetriansyah, and I'm maybe we can call it fresh graduate from Law Faculty of University of Pancasakti. Yes, I have maybe 4 questions for Mr. Nur Rohim. The first question is: we must know at as the faculty law faculty law student, we must know at least the regulation of the country that we choose to study abroad. As the law faculty student, we must know at least the regulation of the country that we choose to study abroad. Okay, and for the second one is: what is type of the requirement for English test in European Continental? Is it TOEFL or IELTS? And for the third one is: how about the daily conversation in there? Is it okay if we use English or we must use Russian language? And Okay. for the last one, would you mind if you tell us about how to speak English fluently in front of the public? Because I know my English is not good, because yeah, I don't know about the grammar correctly, but maybe I just like it to speak English in front of people like that. So I want to ask you about how to speak English fluently in front of public. That's it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab, kita beri kesempatan dulu ya Pak Rohim kepada penanya kedua dan ketiga supaya nanti bisa sekaligus. Ya, saya Bu. Ya, silakan Mas Iwan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Rohim, nama saya Iwan Budi dari Fakultas Hukum PS Tegal semester 6.
sangat menarik dari Bapak Yunus dengan perjalanan hidupnya yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Saya tertarik di Pak Yunus yang mengambil S2 di Pakistan dan S3 di Rusia. Padahal di Rusia dan Pakistan itu bertolak belakang yang Bapak sebutkan itu lebih ke ekstrem kanan dan ekstrem kiri dan dianggap negatif oleh masyarakat Indonesia. Contohnya waktu Bapak sampaikan bahwa waktu Bapak S2 di Pakistan itu Bapak ke istri bilang nanti Bapak ikut yang jenggotan ataupun apa itu. Terus juga yang di Rusia dianggap komunis dan nggak bisa masuk ikut daftar rektor. Lah, padahal kata Bapak sendiri itu kan adalah takdir ilahi. Lah, takdir ilahi itu kan pendidikan yang Bapak terima. Takdir pendidikan kan termasuk dari takdir rezeki yang bisa dapat diubah. Pasti ada tujuan tersendiri Bapak kuliah di universitas dua negara tersebut dan minat Bapak apa kuliah di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, silakan. Halo. Silakan kita beri kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Halo. Calon wisudawan. Tasya mana Tasya? Malu, Mbak. Mungkin mahasiswanya malu nanya. Oh iya. Baik. Baik. Maaf Bu, saya mau tanya. Siapa ini? Saya Rini Aryani dari semester 6G. Iya, silakan Mbak Rini. Saya mau tanya ya, kan tidak semua mahasiswa mungkin ya bisa berbahasa Inggris. Iya. Apakah ada jalur beasiswa ke luar negeri yang menerima mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Inggris ini, Bu? Misalnya bisa bahasa Jepang tapi nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, Mungkin itu sih, Bu. Ya. Oke, udah itu aja. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ya, Pak Yunus. Iya, Mbak Halo. Kanti, ya sudah. Ya. Kalau manggil Pak Rohim tuh gimana ya? Ada Pak Rohim, ada Pak Yunus. Namanya bagus sekali nih, Pak. Nur Ya, Rohim ya. Yunus. Mungkin supaya seperti Nur Khalis Majid, mungkin Nur iya. Nur Rahim Amin. Yunus, Nur Khalis Majid. Tapi actually you are so special. Ya, oke. Kalau Pak dijawab dari pertanyaan dari Mas Dwi tadi ada 4 pertanyaan ya. Saya Ya, kira saya nggak hafal ya. Tentang regulasi, about the regulation. Yang kedua apa, Mbak? yang kedua itu tentang apa? Tipe ininya yang requirement-nya mau pakai TOEFL atau yang lain kalau di Oh, Rusia. requirement-nya, TOEFL atau yang lain. Yang Ya, kedua, kemudian yang ketiga itu apakah kuliah di sana itu harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Rusia, bahasa pengantarnya. Kemudian yang terakhir, apakah menggunakan bahasa Inggris di ruang publik itu jadi masalah atau tidak gitu. Oh, Karena kan iya. tadi menjelaskan kalau di daerah-daerah mereka nggak pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Dwi Andriansa komitmen ini. Jadi saya ingat dengan seorang kisah sahabat itu ya, kisah sahabat ibunya itu tidak mau berbicara kecuali pakai ayat Al-Qur'an. Nah, mirip ini dengan Mas Dwi ini tidak mau berbicara bahasa manusia kecuali bahasa Inggris ya. Bahasa Tegal nggak mau apalagi ya. Oke. Jadi kalau kuliah ke Rusia itu saya sebenarnya kan di dalam lamannya itu kalau kita ngisi data kita itu dia minta bahasa, kemampuan bahasa. Bahasa apa yang kita mampu. Kalau saya tulis bahasa Arab saya bisa fluently ya. Kemudian bahasa Inggris saya bisa. Kemudian bahasa Rusia kecucut ya, dikit-dikit karena waktu itu saya masih awal-awal. Jadi di situ kita keterangan, kemudian di sebelahnya nanti diminta data bukti kita pernah belajar bahasa apa tadi. Nah, jadi kalau punya TOEFL lampirkan TOEFL-nya. Kalau punya TOEFL, bahasa Arab kan TOEFL namanya. Masukkan TOEFL-nya. Kalau punya IELTS, masukkan IELTS-nya. Nanti berapa? Nanti itu akan dilihat oleh mereka, bukti kita keseriusan kita mau ke luar negeri, mau belajar ke luar negeri.
Kalau misalnya kayak kata pertanyaan Mbak Rini Aryani tadi, bagaimana kalau tidak bisa bahasa apapun, kemudian cuma bahasa? Nggak masalah kalau ke Rusia. Itu menandakan kalau kita sudah punya niatan mau ke luar negeri, dibuktikan dengan punya sertifikat bahasa. Karena nantinya kan setahun nanti wajib untuk belajar bahasa lagi yang tadi, yang dia matrikulasi tadi. Jadi begitu. Jadi di sana itu kalau untuk penggunaan sertifikatnya kita masuk aja. Kalau saya kemarin masukkan TOEFL saya, karena dulu kan saya mau ke Australia, walaupun dianya nggak terlalu besar, masukkan juga. Kemudian juga ada sertifikat lain, masukkan juga sertifikat itu dilihat. Ada teman-teman malah dia ngambil dari pusat, kalau di UIN Jakarta itu kan ada pusat bahasa dan budaya PBB ya. Jadi mereka ikut tes di sana, dilampirkan dan bisa juga lulus juga ternyata. Karena sebenarnya yang itu nggak terlalu urgen. Yang penting itu adalah nanti dianya mau belajar bahasa Rusia. Nanti kalau sudah di Rusia, kalau mau ambil kampusnya kampus besar apapun yang berbahasa Inggris, misalnya RUDN atau MGIMO misalnya, tetap nanti ada kewajiban dari mahasiswa tadi untuk belajar bahasa Rusia juga. Ya, jadi karena di luar itu di jalanan mereka berbahasa Rusia, kecuali di ibu kota Moskow banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Tapi mereka memang fanatisme bahasanya luar biasa. Memang itu bedanya antara Eropa dengan Asia ya, atau Timur Tengah aja misalnya. Kalau Timur Tengah itu kan banyak negara yang satu bahasa Arab misalnya. Saudi, Sudan, atau mungkin Saudi atau Yaman misalnya, itu bahasa Arab ya, besar wilayahnya. Tapi kalau di Eropa itu hampir negaranya tidak terlalu besar, tapi mereka berbahasa masing-masing dan fanatismenya bahasa masing-masing, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Slavia itu Rusia misalnya, ada bahasa Inggris. Ya. Jadi banyak juga di negara Eropa yang tidak bisa bahasa Inggris. Banyak ya. Jangan dikira orang Eropa mesti bisa bahasa Inggris, tidak begitu. Ya. Nah itu jadi kemudian bahasa Inggris tadi ada beberapa kampus yang menggunakan bahasa Inggris, tapi dia tetap harus belajar bahasa Rusia. Kemudian apakah masalah ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan orang-orang Rusia? Tidak masalah merekanya. Tapi ya kalau dengan masyarakat banyak nggak paham bahasa Inggris. Kalau mau berbahasa Inggris, berarti ngomong di kampus nantinya, presentasi di kampus. Kemudian kalau untuk seminar-seminar internasional mereka rata-rata berbahasa Inggris. Jurnal-jurnal juga berbahasa Inggris. Kemudian aturan hukumnya, saya nggak tahu nih regulation untuk apa. Yang penting yang pasti itu aturan yang ada di Rusia itu ya mereka menggunakan sistem seperti kita ya, civil law, ya negara yang menuliskan hukum-hukumnya, ada konstitusi, ada undang-undang. Setiap undang-undang itu dikeluarkan oleh parlemen, mirip dari Indonesia ya. Cuma bedanya kalau di sana bikameral, kalau di kita kan katanya bikameral tapi trikameral. Jadi katanya kita 2 kamar, DPR, DPD, tapi ternyata ada kamar lain, MPR gitu kan. Kalau di Indonesia. Nah, kalau di sana konsisten. Kemudian di sana juga menggunakan presidensil katanya ya. Katanya parlemen, regulasinya ada presiden, ada perdana menteri, tapi pelaksanaannya ternyata presidensil karena semuanya diatur oleh presiden. Perdana menteri hanya boneka saja. Nah, kalau kita kan jelas nih presidensil, kepala negara, kepala pemerintahan satu, Pak Jokowi gitu modelnya. Nah, itu regulasi aturan semuanya itu ya untuk kalau anak-anak S1 memang bagusnya kalau mau ngambil hukum Indonesia ya Indonesia aja, SH. Tapi kalau S2 boleh tuh ke Rusia. Nanti karena di S2 itu tidak cuma belajar hukum secara praktek, tapi dia teori-teorinya nantinya. Ya, kalau misalnya bingung kan ada orang nanya kok belajar hukum kok di luar negeri sih, nanti bagaimana menerapkannya di Indonesia? Sedangkan di sana kan tidak belajar KUHP katanya. Ya memang bagus kalau untuk hukum itu SH-nya ya di Indonesia aja. Nanti keluar negerinya dianya ngambil hukum sana gitu. Nanti untuk perbandingan aja, perbandingan. Saya juga sama nih belajar hukum tata negara, membandingkan. Ya begitu modelnya, perbandingan aja. Nanti untuk memberikan masukan kepada hukum Indonesia nantinya. Begitu. Ya jadi tidak kaku-kaku sekali, dogmatis gitu ya. Hanya apa yang ada dalam tersirat undang-undang saja. Nah, kemudian pertanyaan dari siapa tadi Mas Iwan Setiabudi. Ya.
Ini kayaknya ini filosofis pertanyaannya. Ini menanyakan dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Itu kan cuma hanya tulisan santai saya saja itu ya. Tentang bagaimana kuliah di negara yang notabene-nya adalah berhaluan kanan, kalau untuk pandangan Islam ya, dengan negara yang dicap kiri, karena dia dulunya ada negara komunis. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, sekarang nggak ada masalah, nggak usah ditakutkan. Kalau saya sebenarnya niatnya itu tadabur aja. Jadi kalau saya jalan-jalan kaki berapa kilo ngeliling kota di Rusia, misalnya di Moskow, itu niatnya tadabur ke masjid-masjid. Jadi kayak anak muda aja. Di sini aja agak gemukan. Kalau di Rusia saya kurus ya, mirip kayak Mas Dwi itu ya, kurus sayanya, kayak bujang lagi gitu. Karena jalan kaki gitu, dipoto, di shooting, nanti masukkan di Instagram ya, gitu modelnya. Jadi tadabur. Jadi kalau di Pakistan juga tadabur, niatnya tadabur, tahu dunia luar, kitanya di Rusia juga sama. Oh ternyata tidak cuma orang Islam hidup di dunia ini, ternyata ada agama lain yang memang hidup. Ada orang yang tidak percaya dengan agama juga ternyata tidak percaya dengan Tuhan, gitu. Jadi begitu. Jadi kita menjadi tambah bijak dan dewasa saja. Jadi tidak terlalu kaku. Baru tahu satu hal kemudian nanti kitanya merasa paling hebat kan begitu, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Makanya itu niatnya tetap Mas Iwan. Pokoknya Mas Iwan Setiabudi wajib ini harus berangkat ke S2 ke Rusia. Karena kayaknya ini harus teologisnya tinggi. Jadi harus ikut pola-pola tadabur saya tadi ya. Ya. Kemudian Mbak Rini yang terakhir, Mbak Rini Aryani. Jadi jangan takut kalau misalnya punya kemampuan bahasanya cuma bisa satu bahasa saja, kecuali bahasa Tegal ya, nanti mengajukannya nanti TOEFL bahasa Tegal, jangan. Misalnya punya bahasa Inggris atau punya bahasa Arab, ya nggak apa-apa, ajukan aja. Atau punya bahasa Perancis, ajukan saja. Jadi kalaupun saya yakin juga teman-teman juga di UPS pasti juga ada pembimbingan bahasa juga ya untuk bahasa Inggrisnya. Nah itu pakai sertifikatnya. Kalau ada pelatihan khusus pakai aja sertifikat itu, walaupun baru dapat TOEFL-nya 400 atau 450, ajukan aja untuk kuliah ke S2 ke Rusia. Nanti di Rusia yakin nggak akan lama, karena alamnya membuat kita betah ya di sana. 2 tahun S2 nanti di sana, atau S3 3 tahun nanti. Apalagi syukur kalau Mbak Rini nanti kuliah di Rusia dapat jodoh orang Rusia, kan lumayan memperbaiki keturunan. Jadi orangnya Rusia kan ganteng-ganteng tinggi gitu, kayak kalau model yang Rusia asli ya, kalau seperti Habib Nurmagomedov itu kan dia beliau orang Chechen ya, Chetnya ya. Jadi Rusia, tapi bukan suku Rusia. Kalau sukunya Rusia, Slavia itu mereka orangnya ya berbeda. Mungkin itu Mbak Kanti dari saya. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Rohim. Ya, sesi kedua kita beri kesempatan ya. 3 orang penanya lagi, silakan. Halo. Halo, Bu. Ya. Tadi saya satu pertanyaan belum terjawab, Bu. Yang mana? Berarti kamu 5 bertanyanya. 4 tadi saya, Bu. 4 berarti, tapi ada satu nomor yang double pertanyaannya ya. Apa? Ya, tadi jadi itu yang keempat itu bukan bagaimana, maksudnya apakah boleh ya, untuk berbahasa-bahasa. Ya, jadi itu pertanyaan itu tips untuk berbahasa Inggris dengan lancar di publik, Bu, seperti itu. Soalnya tips kan untuk berbahasa Inggris dengan lancar? Iya, di publik menurut versinya Pak Nur Rohim di ini. Publik gitu ya. Iya, betul. Berbahasa Inggris. Ya, soalnya kan ya kita kan juga mengetahui bahwa bahasa Inggris kan sebagai bahasa internasional yang harus kita kuasai gitu. Ya, oke. Nah, siap. Oke, terima kasih Wi. Selanjutnya silakan. Silakan. Halo. Rekan-rekan yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, sambil menunggu, silakan Pak Rohim. Ini ternyata Dwi masih ada satu pertanyaan katanya yang belum puas karena dia ingin tips dari Pak Rohim bagaimana berbahasa Inggris dengan lancar di ruang publik di Rusia. Silakan Pak Rohim. Ya,
Ini pertanyaan kepada tutor bahasa sebenarnya, Pak Kanti nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya kan sebenarnya tidak terlalu pakar bahasa Inggris juga ya. Bahasa Inggris juga nggak pinter, bahasa Arab juga tidak pinter. Tapi kalau ada tamu di kampus UIN Jakarta itu, kalau dia dari Kanada atau Aljazair biasanya, atau dari Timur Tengah, mestinya biasanya saya diminta oleh dekan atau rektor untuk menjadi moderator ya. Atau seminar internasional juga. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya grammarnya berantakan ya gaya-gaya anak pesantren modern lah kalau dilihat ya. Mungkin di sini mahasiswa ada yang alumni pesantren modern. Jadi kalau pesantren modern kan mereka yang penting PD aja. Bahasa Inggrisnya PD, bahasa Arabnya PD gitu. Tapi nanti sambil berjalan memperbaiki terus. Yang penting berani ngomong aja kan gitu. Yang susah ini sudah kuliahnya bahasa Inggris atau kuliahnya udah bahasa Arab, gelarnya SPD bahasa atau gelarnya bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi dia nggak berani ngomong. Nah itu yang susah. Lebih baik dia hanya alumni Fakultas Hukum, tapi dia bisa sedikit berani ngomong. Ya itu mungkin begitu. Nah kalau saya yang penting dipraktekkan saja. Ya dan mereka yang penting paham aja, paham apa yang saya omongkan. Betul. Jadi kalau misalnya di Rusia itu kan awal-awal teman-teman saya kan banyak yang memang dia dari negara lain yang waktu tahun pertama ya, yang dia masih belajar bahasa Rusia. Tapi bahasa Inggrisnya lumayan. Teman-teman Somalia misalnya itu kan mereka pintar bahasa Inggrisnya ya, bisa ngomong bahasa Inggris. Kemudian dari Bangladesh, dari India itu merekanya bahasa Inggris. Jadi kalau paling enak ngajak mereka makan, nongkrong, ngopi gitu pakai bahasa Inggris. Padahal kita sedang lagi belajar bahasa Rusia gitu ya, sedang ngomong bahasa Inggris. Ya sepaham-pahamnya, mereka juga ya kadang memahami bahasa saya ya paham-paham saja gitu. Ya begitu. Jadi praktek intinya. Sama dengan belajar bahasa Rusia, ini konteksnya bahasa Rusia. Jadi kalau belajar bahasa Rusia juga sama, yang penting pede-pede aja, bisa sedikit juga kita sampaikan, nanti didengar oleh oleh orang lain, audiens kita, dan menanggapi, dan kita juga berusaha untuk memahami gitu. Jadi itu triknya nanti untuk yang paling enak ya tadi itu Mas Dwi. Jadi kalau mau perlu belajar bahasa, lempar aja ke negara mana gitu. Bisa Mas Dwi dibuang nih ke Rusia, nanti bisa bahasa Rusia nanti. Mau nggak mau, walaupun di sana tidak banyak orang bisa bahasa Inggris misalnya. Atau mau belajar bahasa Arab, dibuang aja ke Mesir, nanti di sana mau nggak mau akan berusaha untuk paham bahasa Arab kan begitu. Itu begitu modelnya. Jadi praktek aja, nekat aja gitu. Jadi bukan sudah bisa bahasa kemudian baru bisa beasiswa, tidak. Bisa bahasa sedikit, ini berangkat langsung ke luar negeri. Iya, betul. Ya, Mbak Kanti juga sama, S3-nya. Ya, tapi sudah S3 Mbak Kanti ya. Sekarang S3 atau belum? Ongoing. Ongoing. Berarti udah jalan nih, Undip ya. Udah jalan niatnya, Pak. Kalau enggak orang UPS Tegal biasanya kalau enggak kuliah S3 di Unsud atau Undip biasanya kan dekat-dekat rumah kan. Ya begitu. Ya, terima kasih Pak Rohim. Ya, jadi saya kira kepada rekan-rekan calon wisudawan ini ketakutan terbesarnya justru di penggunaan bahasa. Sebenarnya itu bukan hambatan ya. Yang penting ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rohim tadi, yang penting niat dulu. Kalau sudah niatnya sudah dilaksanakan, insya Allah ya tidak ada kesulitan selama masih mau berusaha ya. Saya selalu tanamkan kepada para mahasiswa ini Pak Rohim bahwa bahasa Inggris itu yang penting modal nekat aja lah, berani ngomong gitu. Orang juga nggak bakal menyalahkan kita karena kita salah menggunakan bahasa Inggris, karena English is not our native gitu. Jadi wajar aja kalau salah gitu ya. Nah, jadi untuk Mbak Rini juga tidak usah khawatir karena tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, sayangnya Mbak Rini kelas ekstensi ya. Kalau kelas pagi mungkin bertemu dengan saya, jadi bisa berbahasa Inggris nanti seperti Dwi dan teman-teman yang lainnya. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? 3, 2, 1, tidak ada ya? Oke, Pak Rohim, bisakah say goodbye dengan kita dengan menggunakan bahasa Rusia? Oke, хорошо. Jadi saya tutup ya, intinya sebelum saya nanti tutup dalam bahasa masa Endebir ya nanti karena kan nggak banyak paham nanti. Jadi intinya teman-teman semuanya nekat saja, nekat. Kita hidup ini kan cuma
sedikit sebentar ya. Kita sebentar hidup kita sekarang sudah usianya 20 tahun. Teman-teman ini yang tamatan S1, yang sudah S2 juga kayak Mbak Kanti juga paling 30-an gitu ya usianya. Jadi waktu kita hidup ini nggak lama, 60 tahun. Kita waktu nggak lama hidup ini masa hanya berputar di Tegal, Brebes, Purwokerto gitu ya. Jadi kita harus keluar dari zona aman kita untuk tahu dunia luar. Kita harus tahu Jakarta, tahu kemudian luar negeri. Jadi kita harus tahu dunia seluas-luasnya. Ternyata Allah ciptakan alam ini luar biasa. Jadi kita nekat. Jadi motivasi terbesar itu kalau menurut saya itu yang harus kita tanamkan. Masa orang Amerika sudah keluar antariksa, kita masih baru di Jawa Tengah saja. Jadi kita harus sampai keluar jauh untuk kemudian menimba ilmu ya, karena memang ada ajaran Islam sendiri kita kan disuruh untuk belajar sejauh-jauhnya ya, sejauh-jauhnya bahkan sampai ke negeri Cina begitu kan. Nah, belajar aja nggak apa ke Cina, nggak perlu cari beasiswa ke Cina, ke Rusia, ke Aljazair, ke Turki dan sebagainya. Dan di sana nanti kita akan banyak hal yang kita mendapatkan teori-teori baru yang kemudian kita nanti akan tahu ya. Dan yakin juga biasanya orang Indonesia itu kalau sudah alumni luar itu pasti yang dilirik, padahal juga sama aja ilmunya sebenarnya. Tapi mereka kadang-kadang dijadikan sebagai sebagai satu-satunya kadang-kadang ya untuk kemudian misalnya saya nih di kampus UIN ada tamu dari asing misalnya, mesti mintanya ke saya untuk menjadi pemandunya, untuk menjadi moderatornya misalnya. Jadi itu begitu, dipercaya. Ya. Itu saja mungkin spasiba balsoy Karaso. Terakhir kata daswidania. Sampai jumpa kembali. Daswidania itu artinya sampai jumpa kembali. Ya. Terima kasih Mas Dwi. Mbak Kanti. Ya, terima kasih atas ilmunya hari ini. Ini baru season 1, jadi bersiap-siap untuk the next season. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi itu tadi pesan dari Pak Rohim ya. Selanjutnya yang perlu saya ingatkan kembali bahwa kalau teman-teman berminat untuk melanjutkan studi baik master maupun dokter ke luar negeri ya, bisa menggunakan berarti jalur LPDP scholarship, yaitu yang untuk umum. Nah, kecuali untuk dosen ini ada Mora, ada Budi ya tadi ya. Nah, itu. Ya, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Nurrohim Yunus. Jangan bosan-bosan ya Pak, sharing ilmu dengan kita. For the next season. Baik Mbak. Ya. Share itu ya Mbak ya, file tadi ya di room chat ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rohim. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke host Ibu Selviani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini Open Sharing Season 1 Strategi Meraih Beasiswa Pasca Sarjana S2 dan S3 di luar negeri telah selesai. Kami akhiri. Suaranya hilang. Mohon maaf Mbak, suaranya tutup Mbak. Sepertinya koneksinya buruk, Pak.
kasih Pak buat materinya. Ya, Mas Dwi, ambil alih Mas Dwi. Saya bukan hostnya Pak, tapi saya tutup saja Pak kali ini untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih kepada Pak Nurrohim Yunus dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit. Silakan nanti bagi yang ingin lebih jauh bisa email ke saya atau WA ke saya. Ya, terima kasih ya. 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 Ya, Pak.